A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bih la'allahum yarshudun. Ya. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada di antara hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka sampaikanlah kepada mereka, sesungguhnya aku Allah dekat dengan mereka. Dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya adalah ditandai dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan doa-doa orang-orang, doa-doa hamba-hamba Allah yang berdoa kepada Allah. Ya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan keadaan-keadaan, ya, ketentuan-ketentuan di mana doa-doa yang dipanjatkan oleh hamba-hamba itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang pertama adalah falyastajibuli, dan keadaan yang kedua adalah wal yu'minu bih. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa hambanya apabila hamba-hamba tersebut memang memiliki sikap responsif, memiliki sikap sigap dalam menyambut seruan dan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah itu mereka bersikap sigap dalam menyambut petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Dan yang kedua, mereka senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menaruh harapan yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan hambanya. Dan tentu saja mereka jauh dari sikap berputus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melalui ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda bahwa ketika hamba-hamba Allah itu berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rusdan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu orang-orang yang responsif tadi, hamba-hamba Allah yang sigap tadi, sementara mereka itu beriman kepada Allah, akan menyambut petunjuk-petunjuk Allah itu, dan mereka akhirnya akan melihat dengan mata kepala mereka sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabulkan doa-doa yang mereka panjatkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terlebih kita berada pada bulan suci Ramadan, bulan suci yang mulia, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Ya. Pada bulan ini kita masuk ke dalam kategori orang-orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setidaknya ada 3 orang, ada 3 kategori di mana doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftar. Orang-orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Jadi orang-orang yang mereka itu berpuasa di bulan suci Ramadan, insya Allah doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-imamul adil, para pemimpin yang adil, para pemimpin yang menegakkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, para pemimpin yang jauh dari kata zalim kepada rakyatnya. Tentu saja mereka akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki doa yang mustajab. Dan yang ketiga adalah da'watul mazlumi, doa orang-orang yang dizolimi.
Hari ini kita berada pada zaman, hari ini kita wajib mengingat bahwa kita berada pada zaman yang tidak diterapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak sekali orang-orang yang dizolimi oleh keadaan, dizolimi oleh orang-orang yang sewenang-wenang, dan bahkan dizolimi oleh kita sendiri. Ya, kita wajib berhati-hati terhadap orang yang dizolimi. Semoga orang yang kita zolimi memaafkan kita, dan orang-orang yang dizolimi ini ya segera ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bulan suci Ramadan ini kita juga berdoa bagi kebaikan mereka. Semoga orang-orang yang dizolimi dengan keadaan, orang-orang yang dizolimi oleh orang-orang yang sewenang-wenang itu mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat derajat mereka menjadi orang-orang yang mulia di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini jangan lupa kita juga wajib berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memiliki keadaan yang baik, keadaan di mana kita bisa melihat bagaimana hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala diterapkan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kemuliaan bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemuliaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Kemuliaan hidup di bawah naungan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan, memberikan kelapangan bagi saudara-saudara kita yang tertindas di belahan bumi Allah yang lain, ya, seperti di Gaza, Palestina, seperti di Xinjiang, seperti di Rohingya, di belahan bumi yang lain, di mana mereka berada dalam ketertindasan penguasa-penguasa zalim yang tidak menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita keistiqomahan untuk menjalani agama ini dan merasakan manisnya hidup dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.